Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024, perkenalkan saya Susi Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 kategori 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 062508245448. Saya mengajar di SDN Negeri Budi Mulya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita ice breaking dulu ya. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Siswa kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah adik-adik kami semua? siap. Kami siap belajar. Dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya. Hadir semua. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Ya, silakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya kita tentang menyambut usia balik. Ada yang tahu apa itu balik? Dewasa. Dewasa ya, Sudah besar. sudah besar ya. Wajib sholat. Wajib sholat ya, harus nah anak-anak, untuk agar ini pencapaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau
membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terus yang kedua, apa ayo? Kelihatan? Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan seperti sikap bersyukur, terus taat beribadah dan bertanggung jawab. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Untuk KKTP-nya, peserta didik bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 2. Peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, dan peserta didik membiasakan kewajiban setelah balik bersyukur, ibadah, dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ke depan di sini. Di sini ada tanda-tanda gambar ya, ada gambar tumbuh berkembang manusia. Di sini ada bayi. Yang kedua, anak-anak, remaja, orang tua, ini lansia. Jadi nanti kalian akan seperti ini, akan di fase seperti ini, akan tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, terus lansia. Tadinya kalian kelas 1, kalian kecil dulu apa besar? Kecil dulu ya, sekarang udah besar, udah memasuki balik. Jadi kalian harus apa tadi teh? Kalian harus bertanggung jawab. Terus apa lagi? Itu ya. Coba, berapakah umur kalian sekarang? Dihitung, dimulai tanggal lahir, dimulai dari tahun lahir. Kira-kira kalian bagaimana Pak pertumbuhan dari kelas 1 sampai kelas 4? Dari tadinya kelas 1 suka nangis terus ya di kelasnya. Sekarang masih ada yang nangis? Tidak ada ya. Ini. Terus apakah masa anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Terus, kita akan belajar sekarang. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Coba, apa itu balik? Balik itu apa? Tadi balik itu apa? Dewasa. Sudah besar. Wajib sholat. Ya. Di sini balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan
ungkapan seorang kakak dan adik. Ya. Di sini seorang kakak mengajak Tengku, ayo kita ke masjid. Seorang kakak mengajak adiknya untuk ke masjid. Lalu adiknya menjawab, aku kan belum wajib sholat. Nah, kenapa belum wajib? Kata sang kakaknya, aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Terus sang kakak menjawab, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik. Jadi menentukan sholat itu bukan dari sekolahnya, udah SMA, udah SMP ya. Mulai dari SD kita udah belajar sholat ya. Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki ya. Terus bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Itu bagi perempuan tanda-tanda balik itu. Apalagi? Ayo, ada yang tahu tanda-tandanya? Nah, ini ada lagi. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nih, yang perempuan satu apa? Mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh atau rambut di bagian tubuh tertentu, ya. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Tadinya ini itu tadinya kecil, jadi besar. Tuh ya. Terus yang keempat, suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Jadi suaranya cempreng, nyaring teh itu ya. Jadi suara nyaring lebih nyaring dari sebelumnya. Sebelumnya kecil suaranya, udah balik suaranya nyaring, keras ya. Terus yang kedua, untuk tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki apa? Yang pertama, mimpi basah. Kedua, tubuh jakun. Yang ketiga, ya, suara semakin berat. Yang keempat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Itu ciri-ciri tanda-tanda balik laki-laki menurut ilmu biologi. Nah, ini ada cara mandi wajib. Mandi wajib ya. Mandi wajib atau mandi besar atau algus adalah menyiramkan atau
menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Tahu nggak niatnya? Hah? Nanti. Atau pengertian mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Niat mandi wajib. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lirafil hadasir akbari lillah kita. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lirafil hadasir akbari lillah kita. Itu niat mandi wajib. Kalau kita sudah haid, ya, kita sudah suci, harus mandi wajib dengan niat tadi, ya. Nawaitu lirafil hadasir akbari lillah kita. Di sini ada yang sudah haid, perempuan. Tidak, nggak apa-apa. Ada? Ya, harus mandi wajib. Sama laki-laki juga. Ada yang sudah mimpi basah? Kalau ada, nanti mandinya harus pakai niat, harus mandi wajib. Itu. Di sini ada tata caranya. Tata cara mandi wajib. Mencuci telapak tangan. Yang pertama, ya. Yang kedua apa? Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci tangan kiri dengan sabun. Yang keempat, berwudu sempurna. Terus dan yang kelima, yang terakhir, menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Itu mandi wajib, tata cara mandi wajib. Nah, untuk larangan bagi yang berhadas besar, untuk larangannya tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh puasa. Jadi kalau kita sedang berhadas, ya, sedang tidak suci, seperti haid, seperti datang bulan, ya, kita tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Itu larangan bagi yang berhadas besar. Nah, anak-anak, ini sekarang mukallaf. Mukallaf. Apa itu mukallaf? Ada yang tahu mukallaf? Dalam hasanah fikih, Islam mengenal istilah mukallaf, yakni orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Mukallaf itu sama dengan balik. Nah, untuk kewajiban setelah balik, di sini ada berapa? 5. Ada 5 kewajiban setelah balik. Yang pertama apa? Sholat fardu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menutup aurat. Contohnya yang laki-laki dari pusat
akil balik. Tadi apa? Tanda-tanda akil balik apa tadi? Dewasa. Sudah besar. Apa lagi? Wajib sholat. Wajib puasa. Apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Menutup aurat. Kalau bagi perempuan menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki, harus ditutup auratnya ya. Kalau laki-laki menutup auratnya dari apa? Dari pusar ke lutut. Ya, itu tentang tanda-tanda akil balik. Nah, anak-anak, tadi kita kan udah belajar tentang tanda-tanda akil balik. Sekarang kita bernyanyi bersama ya tentang tanda-tanda akil balik. Ya, ikutin semuanya ya. Perhatikan ke depan. Ya. Ya, tadi kita udah belajar tentang tanda-tanda akhir balik. Sekarang kalian isi LKPD. Ya. Ya, di sini ada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik mengenal tanda-tanda balik. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi terbimbing peserta didik menemukan tanda-tanda usia balik. Nah, petunjuk penggunaan LKPD. Pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kedua, bacalah dengan cermat setiap petunjuk dan materi yang terdapat di dalam LKPD sehingga dapat memudahkan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, gunakan referensi atau sumber lain untuk menambah pengetahuan. Yang
jabatan itu. Nah, di lembar eksplorasi, ayo kita perhatikan cerita pada berikut ini. Di sini ada cerita. Sore itu, waktu asar, Budi sedang bermain di taman depan rumahnya. Lalu datang kakak Budi mengajak Budi untuk sholat. Iya. Budi sudah dulu mainnya. Ayo kita sholat. Kata siapa? Kata Bu. Ya. Ayo kita sholat. Dosa loh kalau kamu tidak sholat. Kalian seperti itu tidak? Tidak. Nah, kalau misalkan kita lagi bermain, lagi asik-asik main, terus ada teman kita untuk berhenti main untuk melaksanakan sholat, diteruskan main atau sholat dulu? Sholat dulu, iya. Terus di sini, tapi Kak, kan aku belum balik. Aku masih SD, jadi belum dosa, kata Budi. Terus Budi merasa keheranan. Kakak Budi pun menjelaskan bahwa dewasa bukan dari tingkat sekolah. Jadi kedewasaan itu, balik itu bukan dilihat dari tingkat sekolahnya. Ya, meskipun kita masih SD, kita harus sudah wajib sholat. Oh gitu ya Kak. Emang tanda balik apa Kak? Coba apa tanda balik itu? Nah, nanti kita pelajari setelah sholat. Apa ya tanda-tanda balik itu? Ya, sekarang kalian isi lembar kegiatan siswa LKPD-nya ya. Kalian isi dibagi kelompok ya, per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelompok. Ya. Ya. Dibagi kelompok. Diisi. Silakan diisi. Ya, ayo diskusi, ayo diskusi. Nanti kalau sudah selesai, Ibu kasih waktu. Dan Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Stop diskusi. Ya, diskusi. Nah, gitu. Ya. Ya. Stop. Ya. Ya, stop. Kerjakan. Kalau berdiskusi sama temennya ya. Stop. Nanti kalau dikasih waktu 5 menit, nanti kalau sudah perwakilan nanti maju ke depan, ya.
Ceritakan kembali dengan bahasamu cerita Budi dan kakaknya. Budi diajak sekolah. Apa arti baling secara bahasa? Sampai atau dewasa. Apa yang dimaksud dengan balik secara istilah? Orang yang wajib akan kewajiban. Jelaskan mengapa kita perlu memahami tanda-tanda balik agar dapat bertanggung jawab. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Baik. Hal apa yang sulit kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Mengetahui tanda balik. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rajin ibadah. Ceritakan kembali dengan bahasamu cerita Budi dan kakaknya. Budi diajak sholat. Ayo kita bantu Budi untuk belajar tanda-tanda balik. Apa arti balik secara bahasa? Sampai. Apa dimaksud dengan balik secara istilah? Orang yang wajib akan kewajiban. Silakan mengapa kita perlu memahami tanda-tanda balik agar dapat bertanggung jawab. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ya. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Hal apa yang sulit kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Mengetahui tanda balik. Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa arti balik secara bahasa? Sampai. Apa yang dimaksud balik? Dengan balik secara istilah. Orang yang wajib akan kewajiban. Jelaskan mengapa kita perlu memahami tanda-tanda balik agar dapat bertanggung jawab. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Hal apa yang sulit kamu pahami dari pembelajaran hari
Kita tadi belajar tentang tanda-tanda akhir balik. Apa tadi? Apa saja tanda-tandanya? Dewasa. Apa lagi? Sudah besar. Wajib sholat. Nah, biar mengingat lagi, kita ini lagi, lihat lagi video ya, lihat lagi. Ya. Tepuk tangan.